Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku, dimanapun berada? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih di general reading bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kamu harus senang dan hati-hati. Senang tapi harus hati-hati. Ternyata ada yang diam-diam memperhatikan dan perhatikan ya, dan perhatian padamu. Jadi memperhatikan dan perhatian terhadap kamu. Jadi harus hati-hati, tetapi bisa juga senang ya. Senang, hati-hati di situ. Oke. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Terima kasih buat sahabat aku yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, bisa menjadikan minimal motivasi, antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat abaikan saja, dan semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Ini adalah general reading, pembacaan secara umum. Jadi bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian semuanya. Dan yang pasti jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah dalam hidupmu. Ya, oke. Kita akan mulai. Jadi fokuskan hati. Ya. Kamu harus senang dan hati-hati ya. Kamu harus senang tapi harus hati-hati. Ternyata ada yang diam-diam memperhatikan dan perhatian sama kamu. Kira-kira siapa ini? Kita akan lihat. Kamu harus senang dan harus tetap hati-hati ya. Ternyata ada yang diam-diam memperhatikan dan perhatian sama kamu. Ini orang masa lalu atau orang zaman sekarang? Masa sekarang ya, Des ya. Kita akan lihat. Akan ada sebuah perubahan, sebuah modernisasi, sebuah keinginan perubahan untuk menjadi lebih baik. Kartu pertama ditandain seperti ini. Kita akan lanjutkan untuk kartu yang kedua. Kira-kira siapa ini? Apakah kamu sudah deg-degan? Deg-degan. Kira-kira siapa sih yang memperhatikan kamu dan perhatian? Nah, kamu bisa lihat tanda-tandanya pasti. Ada pengkhianatan. Ada sesuatu yang dia lakukan. Ya, ada sesuatu yang harus kamu tahu, bahwa kartu ini melambangkan keadaan di mana seseorang tidak tahu lagi mengenai pilihan apa yang harus diambilnya dan bagaimana cara mengkomunikasikan keinginan dan rasa khawatirnya itu. Ya, segalanya terasa seperti lepas kendali tanpa ada kepastian tentang apa yang harus disampaikan kepada pihak lain seperti kamu itu. Jadi kayak dia tuh kayak kehilangan kontrol gitu ya. Orang ini sangat. Jadi kamu harus hati-hati. Makanya kamu di luar dugaan dia sendiri gitu. Karena dia tidak mengerti bagaimana cara menyampaikannya. Dan dia tidak mempunyai sebuah kepastian apa sih yang harus dilakukan ke kamu itu gitu. Ya, seperti itu. Ada perubahan dari orang ini ya. Pasti kamu tahu orang ini karena di sini terlihatnya dekat sama kamu. Dia ingin merasakan sebuah perubahan dari mungkin perasaan teman atau perasaan musuh, tetapi menjadi sebuah perasaan lepas kendali gitu ya. Misalkan kemarin teman, nah itu termasuk pengkhianatan, bukan tiba-tiba jadi cinta. Mungkin soulmate kalian itu ya, tapi dalam tanda kutip teman, saling gitu, tetapi tidak menyangka, tidak menduga kalau dia sendiri itu sebetulnya seperti dimana ini orang nggak ngerti ya dia mau bagaimana, dan ini pemikirannya baru aja ya, belum terlalu lama ya dia merasa sesuatu yang aneh ini, dan tiba-tiba dia menjadi lebih dari biasanya. Yang biasanya cuman dia teman biasa ya jalan bareng, tapi dia di sini lebih memperhatikan dan lebih perhatian.
Ada nggak yang di sekeliling kamu yang seperti ini? Jadi ini udah kenal kamu tuh ada. Ini orang ini ada di sekeliling kamu gitu loh. Ini baru dimulai sekali. Perubahan ini baru dia mulai. Baru awal banget gitu. Ya, baru diawalin, baru dimulai, mungkin bisa berjalan seminggu yang lalu atau bahkan mungkin hari ini. Seperti itu, letakkan energi kamu. Ya. Orang ini sudah berumah tangga ya. Orang ini sudah mempunyai rumah tangga. Yang kemarin mungkin cuman cacatan, cuman saling nge-like, saling komen, ya gitu ya. Terus kemudian tuker-tukeran nomor HP, nomor WA, kemudian menjadi sebuah perhatian. Yang kemarin tuh seperti ya teman biasa. Kamu juga nggak nyangka ya kalau bakal menjadi seperti ini. Ya dia tuh ternyata memperhatikan kamu dari setiap kalian terhubung, setiap kali, kalau kalian memang bisa bertemu face to face ya, gerak-gerik kamu diperhatikan ya. Kalau yang lewat medsos ya, dia memperhatikan kamu dan lama-lama menjadi sebuah perhatian seperti itu. Tetapi tetap tanda kutip kamu tetap harus hati-hati ya, tetap hati-hati ya. Kalian ada kadang-kadang bertengkar, salah paham seperti itu ya. Nggak nyangka kalau memang sebetulnya ini batasan-batasan temenan ya. Awalnya mungkin kalian kenal-kenal aja gitu, enggak ada lebih. Tapi orang ini lebih ya, karena dia di sini ngerasa ada sesuatu yang nggak pasti di perasaan dia, di pikiran dia gitu loh. Jadi dia tuh dimana orang ini tidak tahu lagi mengenai pilihannya tuh sebagai teman apa sebagai apa gitu ya. Jadi kamu harus hati-hati ya, jangan berlebihan, jangan baper. Seneng, boleh seneng kan diperhatikan ya. Ada yang memperhatikan, ada yang perhatian, itu seneng. Ya kan? Tapi tetap hati-hati kalau pesan tulis. Ya. Orang ini ngerasa banget cocok banget sama kamu. Kayak kamu itu sesuai dengan keinginan hatinya. Mungkin dari kriteria kamu tuh ada yang benar-benar ada di pikiran dia dan ini yang dimau gitu loh. Kamu mungkin penyayang, mungkin kamu ramah, mungkin kamu perhatian, mungkin kamu cantik. Itu. Dari memperhatikan menjadi sebuah perhatian ya. Akan ada yang seperti itu diam-diam. Jadi kamu harus hati-hati kalau semisal pun ada, apalagi yang kenal di sosmed ya. Tanda kutip, tetap waspada. Curiga enggak boleh. Sudah nggak boleh, tetapi waspada wajib. Yang kenal dimanapun berada ya. Kalau orang tiba-tiba memperhatikan, tiba-tiba kasih perhatian itu jangan kesenangan dulu. Ya kan? Kenapa? Orang ini punya tanggung jawab ya, punya beban tanggung jawab atau memiliki tanggung jawab. Kalau dia anak sulung ya dia menjadi tulang punggung, kalau dia anak tunggal ya dia jadi tulang punggung. Kalau dia istilahnya mempunyai tanggung jawab, karena di sini ada rumah tangga juga, ada yang kalian berkenalan dengan orang yang sudah berumah tangga atau berteman dengan orang yang sudah berumah tangga yang tiba-tiba sekarang mempunyai perhatian lebih dan karena sudah memperhatikan kamu ya. Orang ini akan berani maju ke kamu, maju, paham nggak maju? Iya, untuk lebih berani dari sekedar teman, dari sekedar like komen gitu, dari sekedar curhat, dari sekedar cacatan gitu atau berteman ya. Tapi ingat dia seseorang yang punya tanggung jawab, jadi kamu harus waspada dan harus hati-hati ya. Siapa ini orang kamu kenal? Cobalah kamu untuk merenung sejenak, kira-kira siapa ya ini. Ini orang kamu dekat ya, maksudnya secara komunikasi ya. Ya. Jadi buat kamu sendiri tolong dipertimbangkan kalau memang ini adalah ranah kamu, tapi untuk dia memang sudah mempertimbangkan untuk memperhatikan dan memberikan perhatian sama kamu tuh udah dia perhitungkan. Sekalipun dia sudah mempunyai pasangan ya. Ibaratnya bisa apa ya artinya ya? Jatuh cinta sama kamu. Intinya pengen lebih dari sekedar sahabat ya. Orang ini playboy soalnya,
Pilihannya nggak cuma kamu saja. Jadi sebelum kamu mungkin sudah ada. Di antaranya adalah pasangan dia. Dia ada pasangan ya, dia itu di situ. Playboy, banyak pilihan. Letakkan energi kamu. Kalau kamu ada di ranah ini, kamu disarankan untuk lebih dipertimbangkan, lebih hati-hati. Ya, semua butuh proses. Jadi kamu harus tahu siapa dia, bagaimana latar belakangnya, baru kamu menjatuhkan sebuah keputusan. Yang pasti jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan untuk langkah hidup kamu. Ya, kan harus proses baru kamu mengambil sebuah keputusan. Ikutin dulu prosesnya, jangan langsung baper kamu, nanti kamu terpuruk, takutnya kamu salah langkah ya. Bukan salah langkah sih, salah mengambil keputusan, lebih ke situ ya. Kadang-kadang kita baper ya, apalagi buat kita yang mungkin apa ya, suka baperan suka baperan gitu ya. Jadi hati-hati buat kamu. Kalau ada lawan jenis memperhatikan kamu atau perhatian sama kamu, dan dia belum punya status apa-apa sama kamu gitu, misalkan baru kenal, walaupun dia teman di sosmed atau datingan kayak gitu-gitu, dipikirkan dulu sebelum mengambil sebuah keputusan untuk mengatakan iya. Jadi kalau Kurnia sarankan, telusuri dulu. Ini main-main apa beneran, apa sekedar manfaatin atau apapun itu ya. Apa dia itu punya latar belakang yang memang sudah berumah tangga atau sudah punya pasangan ya kan. Intinya waspada. Ini orang memperhatikan kamu ya, mungkin udah kasih perhatian sama kamu. Sudah makan belum, udah bangun belum, hati-hati, selamat pagi, hello, cantik. Jangan baper, cuma gituin mah, apaan sih, gitu aja. Jawab aja seperlunya, balu. Jangan baper, intinya jangan baper aja kalau pesan gue itu. Kadang-kadang kita tuh merasa diperhatikan, jadi kita merasa tersanjung gitu ya kan. Nah, kamu harus waspada dulu, pertimbangkan dulu, hati-hati, karena dia di sini ciri-cirinya itu dia banyak pilihan. Dia suka bertengkar sama kamu atau salah paham sama kamu. Orang ini pernah kecewa dalam hubungan percintaan, tapi dia mempunyai pasangan. Ada yang sebagian udah memang punya pasangan, tapi ada juga yang dikecewakan oleh pasangan dan kenal dengan kamu. Orang ini punya beban tanggung jawab. Nanti ini orang ini akan semakin ke depan semakin berani ya untuk melangkah ke depan ke arah kamu ya. Buat kamu pertimbangkan dulu, kalau dia memang sudah mempertimbangkan untuk niat mendekati kamu, memperhatikan kamu dan beri perhatian sama kamu. Ini kalau nggak teman ya, teman FB, teman apapun, pokoknya ini orang kenal sama kamu dan dia menginginkan sebuah perubahan dari hubungan biasa menjadi sebuah perhatian, sebuah lebih gitu. Buat kamu tolong diperhatikan, kamu harus waspada ya. Di sini ada proses nanti. Sebelum mengambil sebuah keputusan untuk saling menyayangi, saling mencintai, kamu harus betul-betul paham siapa dia. Kan dia jauh deh di luar negeri. Kamu bisa lihat sosmednya dia. Kamu bisa telusurin loh dari teman-teman dia gitu, ya kan? Ya. Tetap hati-hati, biarkan hubungan ini seperti biasanya, berteman atau sekedar sekedar like-likesan, komen-komenan atau terhubung sebagai sahabat, tidak masalah. Tapi kalau untuk menjadi the lover, menjadi sebuah pasangan ya, komitmen, tolong diperhatikan. Di sini orang ini memperhatikan dan perhatian sama kamu setara dadaan ya. Sini kayak dadaan, di sini udah kenal sama kamu, tapi kemarin asik ngobrol begono begini, siang malam telepon, kemudian menjadi sebuah keinginan. Hati-hati ya, ini ada orang yang sebenarnya memang sudah berumah tangga atau punya pasangan, tapi ada juga yang memang latar belakangnya kecewa tentang cinta ya, pernah mengalami kecelakaan. Orang ini anak condong akan merangkak terus ke arah kamu, akan melangkah terus ke arah kamu. Dia sudah mempertimbangkan ini untuk mendekati kamu. Makanya dia kasih perhatian
Ya makanya dia kasih memperhatikan kamu dulu baru perhatian. Kalau ada kamu di ranah ini, lebih waspada, lebih hati-hati. Boleh senang, boleh. Siapa sih yang nggak senang diperhatikan, ya kan? Siapa sih yang nggak happy diperhatikan? Merasa merasa tersanjung juga sih. Tapi yang penting jangan lepas kontrol. Kamu tetap harus menelusuri dulu siapa dia. Kalau cuma diucapin setiap pagi, udah makan belum, siang udah makan siang belum, sore sudah makan sore belum, selamat siang, selamat bubuk, selamat malam, good night, beautiful, pokoknya suruh mimpi indah tentang, jangan terbawa, jangan baper ya. Kamu harus bisa ngontrol perasaanmu, sekalipun sebetulnya kamu juga sayang sama dia gitu. Dan ini memang mungkin ya kebanyakan orang diarep-arepan didapatkan perhatian sama diperhatikan ya. Ya, seperti itu. Tapi jangan baper. Kita harus tahu dulu siapa dia. Jangan sampai kamu sudah menjatuhkan hati kamu ke dia, kamu baru tahu bahwa dia orangnya seperti ini gitu. Yang namanya menyesal. Menyesal itu adanya di belakang, Des. Iya, menyesal di belakang. Kalau di depan itu namanya pendaftaran, ya kan? Jadi ciri-ciri orang ini yaitu orang yang memperhatikan kamu, orang yang perhatian sama kamu, sudah punya pasangan. Ada yang latar belakangnya dikecewakan, ya, dan ada yang punya beban tanggung jawab. Ya, ini orang kepengen melakukan sebuah perubahan untuk hubungan ini. Ya, mungkin dia memang betul-betul sudah memperhatikan kamu sejak lama. Dan ini bisa dilihat di sini, terlihatnya banyak pilihan ya. Jadi kamu diperintahkan ikutin aja prosesnya. Tapi di sini kamu harus mengambil keputusan menjadi seorang sepasang ya, menjadi pasangan. Tunggu dulu, biarkan sekarang stuck dulu. Nggak ada perubahan sebagai teman ya, nggak apa-apa. Nggak usah ada perubahan dulu. Kamu harus betul-betul cek siapa dia. Kayak mau masuk kerja aja deh dicek. Bukan masalah gitu. Ya, menjalin hubungan itu apalagi kalau kita sudah menjatuhkan hati, itu sulit untuk diperbaiki kalau udah jatuh hati itu. Ya. Sekalipun nanti akhirnya apa? Cinta itu kan buta ya. Kamu udah terlanjur jatuh, menjatuhkan hati ke dia, baru tahu kalau dia punya pasangan, kamu ribet nanti. Mau lepasin diri itu nggak bisa. Bukan masalah dia nggak mau ngelepasin, tapi kamu cara mengobatin hati kamu yang jatuh itu sulit. Dan juga buat yang kamu belum tahu bahwa dia punya latar belakang kecewa di sana, ya. Ibaratnya kan kamu bisa jadi cuma sebagai pelarian, ya kan? Apalagi yang mempunyai beban tanggung jawab. Kita bukan seudon tapi kita waspada ya. Apalagi yang di sini terlihatnya memang dia mempunyai beban tanggung jawab yang sulung ya, menjadi tulang punggung, ya kan, yang anak tuh seperti itu. Yang sudah punya pasangan ya tanggung jawab terhadap keluarganya, ya kan. Jadinya kamu harus hati-hati. Makanya banyak indikasi yang, banyak yang tersirat di sini tuh ada. Bukan Gones curiga ya. Gones gak menghalang-halangi kalian, cuma lebih waspada aja. Ya, pertimbangkan kembali kalau mau menjatuhkan hati. Jangan sampai meletakkan hati yang salah di tempat yang salah. Seperti itu. Di sini ada energi Gemini, juga di sini ada energi Scorpio ya. Di sini juga ada energi Cancer. Di sini juga ada energi Virgo ya, Virgo. Di sini juga ada energi Gemini besar banget ya. Gemini energinya besar. Ada energi Sagittarius. Itu yang dominan adalah energi Sagittarius dan energi ke Gemini buat kamu ya. Hati-hati, pesan Gones cuma hati-hati. Jadi kamu harus senang, boleh senang karena merasa diperhatikan ya. Tetapi kamu tetap harus hati-hati ya, karena orang ini diam-diam memperhatikan dan perhatian sama kamu, tapi ada sesuatu yang kamu belum tahu tujuannya apa gitu ya kan. Jadi sebelum kamu, pastinya hubungannya dengan asmara. Nah, kamu yang harus waspada.
Di sini Bunda sudah lihat, sampaikan tadi pesannya, diantaranya udah mempunyai pasangan, banyak pilihan, yang mempunyai beban tanggung jawab, yang dikecilkan oleh masa lalu, ya kan, seperti itu ya. Jadi kamu nggak boleh baper. Oke, Bunda sekarang akan bacakan pesan buat kamu. Di sini ada pesan apa ya kira-kira buat kamu? Ada angka 21. Ini momen apa yang terjadi di angka 21 hanya kamu ya yang tahu sama dia. Ini tanggal kalian ketemu, dipertemukan, atau ini tanggal lahir kalian. Tapi ini dimaknai angka 3 ya. Harus ada pembuktian ya, pembuktian terlebih dahulu. Berbagi kasih dalam damai. Berbagi kasih dalam damai ya, seperti itu. Berteman sama siapapun boleh, tapi yang penting harus tetap tidak boleh lepas dari kontrol. Ini Gondes agak kesulitan tahu, soalnya Gondes pakai itu angin ya, aku tindihin aja ya. Oke, udah Gondes bacain aja yang penting. Udah nggak terbang lagi kan? Sekarang pesan yang ketiga. Melangkahlah dengan pasti, tatap dan songsong masa depanmu ya. Matahari atau harapan menunggumu. Ini begini nih, nggak kena kamera. Oke, sekarang pesan yang keempat buat kamu yang menonton video ini. Ada proses di hubungan ini, makanya harus perlu proses dulu. Jangan langsung mengambil sebuah keputusan. Buat kamu harus dipertimbangkan dulu, harus tahu banyak tentang siapa dan di mana dan siapa, bagaimana dia gitu. 08 sendiri dimaknai sebagai proses, dan ini bisa momen apa yang terjadi antara kamu dan dia. Angka 8 ini ya, hanya kalian yang tahu. Alam menyertai langkahmu ya. Semua akan menjadi lebih baik kalau kita tahu siapa dia, bagaimana dia, kenapa dia. Nah, seperti itu. Harus lebih jeli dan lebih teliti untuk memilih seorang yang bakal kita letakkan hati kita. Jangan sampai kita menyesal. Yang pasti itu boleh sarankan ya. Buat kamu yang resonate dan kamu merasa ini adalah ciri-ciri orang yang mendekati dan memberikan perhatian, kamu harus hati-hati ya. Boleh senang sih, aku naksir dia boleh, kamu nggak dilarang kok ya, sehati sama dia. Oke, aku udah akrab sama dia Des, kita udah saling, tapi tetap kamu harus waspada dan jangan lepas kontrol, dan tetap jangan melampaui batasan. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Di sini kamu harus mengambil keputusan, tapi mulai proses dulu. Jangan tiba-tiba saat ini, biarin aja stuck sebagai soulmate atau apapun, atau teman apapun itu. Yang penting kamu sambil mengumpulkan atau menjalani prosesnya ya, seperti itu. Buat yang resonat tapi sedikit sekali dan nggak detail gitu loh Des, silahkan personal reading. Buat yang nggak resonat tapi kalian menemukan video ini, ambil manfaatnya untuk kamu ya. Yang berguna diambil, yang nggak berguna dibuang aja, abaikan saja ya, seperti itu. Tetap positif thinking pada siapapun. Gondes gak menyuruh kamu curiga sama orang ini, tidak, tapi paling tidak kamu waspada, seperti itu. Oke, masih bersama Gondes Melestara tentang hati dan jiwa. Tetap optimis, tetap berjalan di rel kebenaran ya. Tetap bersyukur dalam segala keadaan dan serahkan apapun yang ada di pikiran kamu ya, keinginan kamu, harapan kamu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan mencintai orang atau apapun yang ada di dunia ini melebihi batasan, seperti kamu memiliki pengertian sendiri ya kan, sehingga kamu menjatuhkan hati. Nanti setelah itu kamu nggak tahu, tiba-tiba dia ghostingin kamu akan terluka ya. Jangan melihat dari awalnya yang happy, yang perhatian, tapi kita lebih waspada dan menyiapkan diri. Caranya bagaimana? Mencintai dia karena Allah. Ya, mencintai dia karena Tuhan.
Agar nanti seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu tidak akan merasa kehilangan dan kamu tidak akan merasa menyesal begitu sakit, ya. Tidak merasakan kesakitan yang teramat. Kenapa? Karena yang datang dari Allah akan kembali pada Allah, ya kan? Seperti itu. Tetap optimis, tetap berjalan di dalam kebenaran. Jangan lelah menjadi orang baik, ya. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau apapun itu dalam langkah hidupmu, dan gunakan intuisi hatimu, ya. Oke, kamu harus senang dan hati-hati. Ternyata ada yang diam-diam memperhatikan dan perhatian pada kamu, ya. Ini sebuah judul. Semoga banyak manfaat di video ini untuk kamu, sahabat aku, dimanapun berada, dan sahabat yang menonton video ini. Semoga berguna, bermanfaat, ya. Oke, tetap optimis, semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.